100 tahun yang lalu, pada tanggal 18 Mei 1920, Paus Yohanes Paulus II lahir di kota kecil di Polandia, Wadowice. Setelah wilayahnya dibagi-bagi selama lebih dari 100 tahun oleh tiga kekuatan utama, Prusia, Rusia, dan Austria, Polandia kemudian merdeka pada akhir Perang Dunia Pertama. Peristiwa kemerdekaan itu merupakan peristiwa bersejarah yang melahirkan harapan yang besar, namun juga menuntut banyak kesulitan sebagai negara baru dalam proses reorganisasinya, dan juga tetap mendapat tekanan dari dua kekuatan, yakni Jerman dan Rusia. Dalam situasi penindasan ini, namun tetap ada harapan. Karol Wojtyła muda dibesarkan. Dia kehilangan ibunya dan saudaranya sejak usia muda, dan akhirnya juga ayahnya meninggalkan dia. Dari manakah ia memperoleh kesalehan? Karol muda secara khusus berminat pada bidang sastra dan teater. Setelah lulus ujian sekolah menengah, ia memilih mempelajari bidang sastra dan teater. Untuk menghindari deportasi, pada musim gugur tahun 1940, dia pergi bekerja di sebuah tambang dari pabrik kimia Solvay. Pada musim gugur tahun 1942, ia membuat keputusan akhir untuk masuk seminari Krakau. Sebagai pekerja pabrik, Karol sudah mulai mempelajari teologi dalam teks lama, dan seterusnya. Pada tanggal 1 November 1946, Karol ditabiskan sebagai imam. Karol tidak hanya mempelajari teologi dari buku, tetapi juga melalui pengalamannya dalam situasi sulit yang ia alami dan negaranya mempengaruhi karakter dirinya. Karena itu ia sangat berpengalaman. Sebagai uskup muda dan sebagai uskup auxiliar sejak tahun 1958, dan kemudian menjadi uskup agung Krakau dari tahun 1964 sampai Konsili Vatikan kedua, menjadikan sekolah sepanjang hidupnya dan karyanya. Kardinal Wojtyła terpilih sebagai penerus Santo Petrus pada tanggal 16 Oktober 1978 pada saat gereja dalam situasi dramatis. Yohanes Paulus II membangkitkan antusiasme baru bagi Kristus dan gerejanya. Kata-katanya dari khotbah pada pelantikan kepausannya, "Jangan takut, buka-buka lebar pintu gereja bagi Kristus." Panggilan dan nada ini akan mencirikan seluruh karya kepausannya dan membuatnya menjadi tokoh restorasi gereja. Paus Yohanes Paulus II berkeliling dunia setelah membuat 104 perjalanan pastoral, memaklumkan Injil kemanapun dia pergi sebagai pesan sukacita. Dalam 14 ensikliknya, dia secara komprehensif mempersembahkan iman gereja dan ajarannya dengan cara manusia. Pada tahun 1993, pada hari Minggu Kerahiman Ilahi yang jatuh pada tanggal 18 April, Paus Yohanes Paulus II memaklumkan Suster Faustina Kowalska, biarawati sederhana dari kongregasi suster-suster Santa Peran Maria Berbelas Kasih, sebagai beata. 7 tahun kemudian, juga pada hari Minggu Kerahiman Ilahi, pada tanggal 30 April tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II mengangkat Beata Faustina, yang disebutnya sebagai Rasul Besar Kerahiman Ilahi di zaman kita, ke dalam himpunan para kudus gereja. Semuanya itu, baik beatifikasi maupun kanonisasi Santa Faustina Kowalska, dilakukan Paus Yohanes Paulus II di Roma, bukan di Polandia, guna menggarisbawahi bahwa kerahiman ilahi diperuntukkan bagi seluruh dunia. Dalam kanonisasi Santa Faustina, Paus secara resmi pula memaklumkan bahwa hari Minggu pertama sesudah Paskah wajib dirayakan gereja semesta sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Pentingnya hari Minggu Kerahiman Ilahi ini ditandai juga dengan dikeluarkannya dekret pada tanggal 13 Juni 2002 mengenai indulgensi yang diberikan gereja, baik indulgensi penuh maupun sebagian, kepada mereka yang mempraktekkan devosi kerahiman ilahi dengan syarat-syarat seperti yang ditetapkan. Pada tanggal 13 Mei 1981, seorang pembunuh asal Turki bernama Mehmet Ali Aka mencoba membunuh pemimpin agama Katolik Paus Yohanes Paulus II ini. Tak butuh waktu lama bagi sang Paus untuk memaafkannya. 2 hari setelah Natal di tahun 1983, laki-laki tua berusia 63 tahun itu mendatangi sebuah penjara. Di dalam penjara, ia dipertemukan dengan seorang laki-laki muda yang jadi narapidana di sana. Usia laki-laki itu 25 tahun. "Aku memaafkanmu, sahabat.
aku mengampunimu," ujar laki-laki itu sambil memeluk laki-laki muda itu seperti diceritakan dalam Tata Suci Vatikan tahun 2005. Laki-laki 63 tahun itu yang tak lain adalah Paus Yohanes Paulus II, dan laki-laki 25 tahun itu adalah Mehmet Ali Aka yang 2 tahun sebelumnya hendak membunuh orang nomor 1 di Vatikan itu. Pada tanggal 2 April 2005, Yohanes Paulus II, orang non-Itali pertama sejak abad ke-16 yang menjadi paus, meninggal dunia di Vatikan dalam usia 85 tahun. 6 hari kemudian, 2 juta orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman yang disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah. Paus Yohanes Paulus II terlahir dengan nama Karol Józef Wojtyła di Wadowice, Polandia pada tanggal 18 Mei 1920. Saudara dan saudari terkasih, demikian sejarah hidup singkat dari Paus Yohanes Paulus II yang pada hari ini kita rayakan kelahirannya 100 tahun yang lalu. Banyak hal yang beliau wariskan kepada gereja. Beliau sudah menjadi orang kudus. Mari kita mohon agar Bapa Suci Yohanes Paulus II mendoakan kita yang masih berziarah di dunia ini. Tuhan memberkati Anda semua.